Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin dari kelas Gasmas A. Di video ini saya akan menjelaskan dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, di antaranya konsep gizi kerja, permasalahan ketenaga kerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK, toksikologi industri, promosi kesehatan dan keselamatan kerja, konsep ergonomi dan faal kerja, konsep epidemiologi K3, penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, psikologi industri, konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya, dan higien industri. Konsep gizi kerja. Gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Gizi buruk tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian, tetapi juga menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan. Gizi kerja adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Adapun aspek yang mempengaruhi gizi kerja, yang pertama faktor ekonomi. Penghasilan keluarga akan turut menentukan hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-hari. Banyak yang menganggap bahwa makanan yang memenuhi persyaratan gizi hanya mampu disajikan di keluarga yang berpenghasilan tinggi. Tetapi keluarga yang berpenghasilan rendah pun mampu menghidangkan makanan yang cukup memenuhi syarat gizi bagi anggota keluarganya. Yang kedua, faktor pengetahuan tentang gizi. Pengetahuan tentang kadar zat gizi dalam berbagai bahan makanan dapat membantu keluarga memilih makanan bergizi, murah, dan dapat menjadi selera untuk semua anggota keluarga. Yang ketiga adalah faktor prasangka buruk terhadap jenis makanan tertentu. Seperti seseorang yang berpikiran salah dengan menganggap bila makan sayuran yang banyak mengandung vitamin dan mineral akan menurunkan harkat keluarga. Yang keempat, faktor fadisme, yaitu kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Hal ini akan mengakibatkan kurang bervariasinya makanan yang dikonsumsi, yang akhirnya tubuh tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap keadaan gizi tenaga kerja yang berlebihan, maka penggunaan cadangan energi pun akan bertambah besar. Dalam sebuah penelitian untuk menilai status gizi, salah satu bentuk penilaiannya yaitu dengan indeks antropometri tubuh, menggunakan indeks massa tubuh. Contoh gizi yang dibutuhkan pekerja yaitu unsur gizi pemberi energi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan unsur gizi pembangun sel-sel jaringan tubuh seperti protein, mineral, dan air, serta unsur gizi pengatur fungsi faal tubuh, contohnya mineral, vitamin, dan air. Apabila kekurangan gizi kerja, maka kapasitas kerja seperti status kesehatan kerja, gizi kerja, kesehatan kerja akan menurun dan mudah terserang penyakit. Kemudian beban kerja yang berkaitan dengan fisik dan mental seperti kurangnya motivasi atau semangat, prestasi menurun, dan produktivitas kerja akan berkurang. Kemudian beban tambahan yang berkaitan dan berasal dari lingkungan kerja seperti bising, debu, parasit, dan lain sebagainya. Upaya penerapan gizi pada pekerja. Yang pertama, mengonsumsi makanan beragam dengan proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih agar terhindar dari paparan sumber infeksi. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga yang merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh, dan juga memperlancar sistem metabolisme dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal yang sesuai untuk tinggi badannya sebagai indikator yang menunjukkan bahwa ada keseimbangan zat gizi di dalam tubuh. Untuk dapat melaksanakan pekerjaannya, seorang tenaga kerja tidak hanya memerlukan makan yang sehat dan bergizi dengan nilai kalori yang cukup sesuai dengan jenis pekerjaannya, tetapi juga membutuhkan kesegaran jasmani yang baik pula. Meskipun secara fisik tenaga kerja dalam keadaan sehat dengan asupan gizi yang cukup, tetapi apabila tidak segar, maka tenaga kerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya akan menjadi cepat lelah.
Pokok pembahasan selanjutnya itu permasalahan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Permasalahan tenaga kerja secara global di Indonesia. Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara di dunia, khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam permasalahan ini, tenaga kerja dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, misalnya dokter, guru, insinyur, dan sebagainya. Kedua adalah tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman, misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu, misalnya tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa permasalahan ketenagakerjaan secara global dan di Indonesia, yaitu tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja wanita atau hak tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja di bawah umur, daya saing tenaga kerja, pasar kerja tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, dan link and match. Selanjutnya, strategi kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di Indonesia. Dalam upaya menciptakan pasar tenaga kerja, kemudahan berbisnis merupakan kunci utama. Penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kemudahan bagi swasta dan dunia usaha untuk memulai dan melaksanakan aktivitas bisnis di Indonesia, termasuk prosedur perizinan yang panjang, biaya yang mahal, dan waktu pengurusan yang lama, merupakan faktor penghambat utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, yaitu tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja wanita atau hak tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja di bawah umur, daya saing tenaga kerja, pasar kerja tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, dan link and match. Selanjutnya, strategi kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di Indonesia. Dalam upaya menciptakan pasar tenaga kerja, kemudahan berbisnis merupakan kunci utama. Penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kemudahan bagi swasta dan dunia usaha untuk memulai dan melaksanakan aktivitas bisnis di Indonesia, termasuk prosedur perizinan yang panjang, biaya yang mahal, dan waktu pengurusan yang lama, merupakan faktor penghambat utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Yang kedua ada hubungan industrial. Hubungan industrial juga turut menyumbang terciptanya pengangguran di suatu negara, karena hubungan industrial dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pemutusan hubungan kerja menjadi salah satu faktor yang sering menyebabkan terjadinya hubungan industrial. Perselisihan ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara alasan pemberhentian kerja dengan ketidaksesuaian atau terpenuhinya hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Ada 3 kebijakan yang mempengaruhi fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan di tempat kerja, kebijakan yang berkaitan dengan PHK, dan kebijakan yang berkaitan dengan upah minimum. Dengan penerapan kebijakan ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi, di sisi lain, penerapan sistem tenaga kerja kontrak dan outsourcing seringkali menciptakan ketidaksesuaian mengenai hak-hak kerja yang jauh dari memadai, sehingga perlu dilakukan pengaturan yang baik bagi kebijakan pemutusan hubungan kerja. Adapun program JAMSOSTEK di Indonesia, yang pertama itu program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Yang kedua itu program jaminan hari tua yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
atau meninggal dunia. Yang ketiga yaitu program jaminan pensiun, yang dimana diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Kemudian yang keempat itu program jaminan kematian yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan bantuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Kemudian materi yang keempat yaitu promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan komponen kegiatan pelayanan, pemeliharaan, atau perlindungan kesehatan pekerja dari suatu pelayanan kesehatan kerja. Promosi kesehatan kerja didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Promosi kesehatan di tempat kerja adalah rangkaian kesatuan kegiatan yang mencakup manajemen dan pencegahan penyakit, baik penyakit umum maupun penyakit yang berhubungan dengan perilaku serta peningkatan kesehatan pekerja secara optimal. Dan yang menjadi sasaran dari promosi K3 seperti primer, contohnya karyawan di tempat kerja. Yang sekunder contohnya pengelola K3, serikat, atau organisasi pekerja. Dan yang tersier contohnya pengusaha dan manajer atau direktur. Strategi dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, implementasi program perubahan gaya hidup karyawan seperti berhenti merokok, program fitness, meningkatkan nutrisi, dan pengurangan stres. Yang kedua itu program konsultasi dan penelitian risiko kesehatan di perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan dukungan manajemen terhadap program promosi kesehatan, khususnya membangun pernyataan misi promosi kesehatan perusahaan. Yang keempat, membangun budaya organisasi yang fleksibel, dukungan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan karyawan. Yang kelima, membangun kebijakan perusahaan untuk memelihara area bebas rokok dan minuman keras dan narkoba di tempat kerja. Yang keenam, membentuk komite kesehatan dan keselamatan kerja dan melakukan pertemuan secara reguler. Yang ketujuh, mengawasi efektivitas, biaya, keuntungan, dan partisipasi dalam program promosi kesehatan. Membuat dan memelihara fasilitas promosi kesehatan dengan menghubungkan audit kualitas lingkungan kerja pada interval reguler dan ambil langkah untuk identifikasi alamat area yang bermasalah. Yang kesembilan, komunikasi secara reguler dengan karyawan untuk menghormati promosi kesehatan. Selanjutnya, metode dalam promosi K3 terbagi atas dua. Yang pertama, metode one way method, yaitu menitik beratkan pada pendidikan yang aktif, sedangkan pihak tidak diberi kesempatan untuk aktif. Yang termasuk dalam metode ini seperti metode ceramah, siaran melalui radio, pemutaran film, penyebaran selebaran, dan pameran. Yang kedua yaitu metode two-way method. Pada metode ini terjadi komunikasi dua arah antara pendidikan dan sasaran. Yang termasuk dalam metode ini adalah wawancara, demonstrasi, sandiwara, dan simulasi. Selanjutnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya itu pokok pembahasan kelima adalah konsep ergonomi dan file kerja. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon yang artinya kerja dan nomos berarti aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Menurut Manuba, ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dan pekerjaannya sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. File kerja adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia di tempat kerja. Bekerja adalah hasil koordinasi dari indera, otot, saraf, dan otot yang didukung oleh jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Adapun bidang kajian ergonomi yang pertama yaitu file kerja, yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Yang kedua, antropometri,
yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas sehingga sesuai dengan pemakainya. Yang ketiga, biomekanika, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan, misalnya keterlibatan otot manusia dalam bekerja dan sebagainya. Yang keempat yaitu penginderaan. Penginderaan merupakan bidang kajian ergonomi yang erat kaitannya dengan masalah penginderaan manusia, baik indera penglihatan, penciuman, perasa, dan sebagainya. Yang kelima yaitu psikologi kerja, merupakan bidang kajian ergonomi yang berkaitan dengan efek psikologis dari suatu pekerjaan terhadap pekerjanya, misalnya terjadi stres dan lain sebagainya. Ruang lingkup ergonomi. Di dalam lapangan kerja, ergonomi memiliki peran yang besar karena semua bidang pekerjaan itu selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi tersebut diterapkan di dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman di dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya rasa nyaman itu, maka bermanfaat pada produktivitas kerja yang dimana diharapkan serta juga mampu semakin meningkat. Dengan secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja memperlihatkan atau memperhatikan hal-hal seperti bagaimana orang dalam mengerjakan pekerjaannya, bagaimana posisi kerja dan gerakan tubuh yang dilakukan dalam bekerja, peralatan apa yang biasa mereka gunakan, dan apa dampak atau efek yang ditimbulkan dari faktor tersebut bagi kesehatan serta kenyamanan pekerjaan. Yang menjadi sasaran dari ergonomi yaitu pada sektor modern dan sektor tradisional. Pada sektor modern, penerapan ergonomi dilakukan dalam bentuk pengaturan sikap, tata cara kerja, dan perencanaan kerja yang tepat. Banyaknya peralatan kerja dan mesin dalam industri yang masih didatangkan dari luar negeri, hal tersebut memerlukan penyesuaian dengan bentuk dan ukuran tubuh pegawai. Pada sektor tradisional, umumnya pekerjaan dilakukan dengan tangan dan memakai peralatan dengan sikap badan dan tata cara kerja yang secara ergonomis dapat diperbaiki. Akibat jika tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja yaitu yang pertama kelelahan. Kelelahan kerja dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja yang berakibat pada peningkatan kesalahan kerja dan berujung pada kecelakaan kerja. Yang kedua, muskuloskeletal disorders merupakan gangguan pada sistem muskuloskeletal yang disebabkan oleh pekerjaan dan performansi kerja seperti postur tubuh tidak alamiah, beban, durasi, dan frekuensi, serta faktor individu seperti usia, masa kerja, kebiasaan merokok, indeks massa tubuh, dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu kejenuhan. Kejenuhan disebabkan ketika pekerja tidak menerapkan ergonomi dalam pekerjaannya sehingga bisa membuat pekerja tersebut mengalami penurunan kinerjanya dalam bekerja seperti tata ruang yang kurang bagus yang membuat para pekerja menjadi jenuh. Penanganan seperti merubah pengaturan ruangan 6 bulan sekali. Yang keempat yaitu penyakit. Penyakit terjadi karena pekerja tidak memperhatikan ergonomi kerja, seperti terlalu lama menatap layar komputer sehingga otot menjadi lelah dan secara terus-menerus akan merusak mata. Yang kelima, kematian. Kematian merupakan tingkat yang paling buruk yang disebabkan tidak menerapkan ergonomi pada pekerjaan. Penggunaan peralatan berisiko tinggi secara tidak benar dapat mengakibatkan risiko fatal bagi pekerja. Misalnya, pada pekerja penggunaan mesin produksi di pabrik yang tidak sesuai prosedur perusahaan. Hal ini akan membahayakan operator mesin pabrik. Selanjutnya, yaitu pokok pembahasan ke-6, konsep epidemiologi keselamatan dan kesehatan kerja. Epidemiologi merupakan salah satu cabang ilmu kesehatan yang dapat menganalisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan pada suatu populasi tertentu, serta mempelajari penyebab terjadinya gangguan kesehatan tersebut untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas lingkungan untuk melindungi dan mencegah pekerja dari kecelakaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Epidemiologi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan studi yang mempelajari dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh faktor pajanan di lingkungan kerja,
Selain itu, gaya hidup seperti merokok, minum minuman beralkohol, kebiasaan makan, kebiasaan olahraga merupakan faktor sekunder. Faktor tersebut juga merubah variabel pemaparan faktor lingkungan di tempat kerja. Adapun sumber data epidemiologi ketiga, yang pertama, studi-studi yang berasal dari industri yang memaparkan mengenai identifikasi potensial toksik bahan, sumber data, dan kebutuhan spesifik yang tersedia, rekonstruksi sejarah paparan, dan hubungannya paparan dengan pekerja dan monitoring prospektif paparan. Yang kedua, studi-studi yang berasal dari masyarakat, yang bersumber dari riwayat individu, laporan rumah sakit, laporan registrasi penyakit, sertifikat kematian, dan sensus. Ruang lingkup epidemiologi ketiga, yang pertama penyebab. Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, diantaranya faktor agent, host, dan lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut memiliki peran dalam penentu faktor kesehatan dari para pekerjanya. Pada faktor lingkungan dibagi lagi penjabaran 5 faktor, diantaranya faktor psikologis, faktor biologis, faktor kimia, faktor kecelakaan, dan faktor fisika. Yang termasuk faktor psikologis adalah tingkat stres, pembagian pekerjaan, serta hubungan dalam penggajian pekerja. Faktor biologis yang dipengaruhi oleh aktivitas organisme yang berada pada lingkungan pekerja, seperti bakteri, virus, dan parasit. Faktor kimia, misalnya debu, bahan kimiawi, dan rokok. Faktor kecelakaan, misalnya situasi bahaya, dan faktor fisika misalnya iklim, kebisingan, cahaya, dan radiasi. Yang kedua, riwayat alamiah penyakit. Riwayat penyakit ilmiah menunjukkan peranan hubungan antara faktor-faktor tadi secara berganda. Yang ketiga, menjelaskan status kesehatan populasi. Mendeskripsikan status kesehatan pekerja. Dengan adanya epidemiologi ketiga, kita dapat mengetahui status dari kesehatan pekerja dengan melakukan penilaian terhadap perlakuan yang dapat diberikan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi yang merupakan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan dengan hasil yang telah didapatkan. Kita dapat melakukan beberapa tindakan dalam upaya mencapai kesehatan dengan mengadakan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan pengobatan. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat-alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan namun bukan akibat pekerjaan. Menurut WHO mengelompokkan penyakit akibat hubungan kerja yang bersumber dari multifaktor. Penyakit-penyakit ini dalam faktor-faktor tempat kerja dapat dihubungkan kejadiannya, tetapi tidak membutuhkan faktor risiko pada tiap kasus. Jenis-jenis penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit yang disebabkan pajanan, faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, seperti penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, yang meliputi penyakit yang disebabkan oleh berilium dan persenyawaannya, penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya, penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya, kemudian penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika, yang meliputi kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan, penyakit yang disebabkan oleh getaran atau kelainan pada otot, tendon, tulang, sendi pembuluh darah tepi atau saraf tepi, penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi, penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi, dan penyakit infeksi atau parasit, meliputi brucellosis, virus hepatitis, virus yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia, serta tetanus. Yang kedua, berdasarkan sistem target organ, yang meliputi penyakit saluran pernapasan dan penyakit kulit. Penyakit saluran pernapasan seperti pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut, silikotuberkulosis, pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral non-fibrinogik, dan penyakit kulit seperti
dermatosis kontak alergika, dan urtikaria yang disebabkan oleh faktor penyebab alergi lain yang timbul dari aktivitas pekerjaan yang tidak termasuk dalam penyebab lain, dan sebagainya. Kemudian gangguan pada otot dan kerangka seperti radial styloid, tenosinovitif karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan, tenosinovitif kronis pada tangan dan pergelangan tangan karena gerak repetitif, dan gangguan mental dan perilaku seperti gangguan stres pasca trauma dan gangguan mental dan perilaku lain yang tidak disebutkan, di mana ada hubungan langsung antara paparan terhadap faktor risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan gangguan mental dan perilaku yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Yang kedua, kanker akibat kerja seperti asbestos, benzidin dan garamnya, dan persenyawaan kromium 6. Yang ketiga, spesifik lainnya. Penyakit spesifik lainnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, di mana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contohnya, nistagmus pada penambang. Perbedaan antara penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat hubungan kerja terjadi secara umum pada komunitas, disebabkan oleh multifaktor, mungkin kelihatan dan dapat dilakukan ganti rugi. Sedangkan pada penyakit akibat kerja terjadi terutama pada populasi pekerja. Penyebab khusus, pajanan di tempat kerja adalah esensial, kelihatan, dan dapat ganti rugi. Pengendalian penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Misalnya, rekomendasi pengendalian yang diberikan untuk bahaya ledakan, yaitu dengan memisahkan tabung asetilin berisi di ruangan khusus, menempatkan tabung gas pada tempat yang aman, melakukan pelatihan tanggap darurat, dan peningkatan pengetahuan terkait bahaya ledakan, penyediaan alat pemadam kebakaran dengan jenis serbuk kering, gas CO2, dan busa, serta menyediakan dan memasang safety sight, SOP pengelasan dan pemanasan, serta di tempat kerja yang mudah terlihat. Pokok pembahasan yang ke-8 yaitu psikologi industri. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia, sedangkan psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Psikologi industri atau organisasi merupakan cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada lingkungan kerja. Adapun ruang lingkup psikologi, yang pertama, psikologi industri dan organisasi tempat mempelajari perilaku manusia. Yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang secara langsung dapat diamati seperti berjalan, melompat, menulis, duduk, berbicara, dan sebagainya, ataupun yang tidak dapat diamati secara langsung seperti berpikir, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku manusia dipelajari dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Manusia dipelajari dalam interaksi dengan pekerjaannya, dalam lingkungan fisik dan lingkungan psikososial di pekerjaannya. Sebagai tenaga kerja manusia menjadi anggota organisasi industri dan sebagai konsumen ia menjadi pengguna dari produk atau jasa dari organisasi perusahaan. Yang ketiga, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan secara kelompok dalam unit kerja. Unit kerja yang besar terdiri dari unit kerja yang lebih kecil dan masing-masing terdiri dari unit kerja yang lebih kecil lagi. Dalam hubungan kerja, ini dipelajari bagaimana dampak suatu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Juga dipelajari sejauh mana struktur, pola, dan jenis organisasi yang mempengaruhi tenaga kerjanya terhadap kelompok tenaga kerja dan terhadap seorang tenaga kerja. Pokok pembahasan yang ke-9 yaitu konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya.
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan seringkali tidak terduga, semula yang dapat menimbulkan kerugian baik itu waktu, harta benda, atau properti, maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Jenis-jenis kecelakaan kerja ada 3. Yang pertama, kecelakaan kerja ringan. Yang kedua, kecelakaan kerja sedang. Yang ketiga, kecelakaan kerja berat. Kecelakaan kerja ringan yaitu kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat kurang dari 2 hari. Contohnya, terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh, dan terkilir. Kecelakaan kerja sedang yaitu kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama lebih dari 2 hari. Contohnya, terjepit, luka sampai robek, luka bakar. Yang ketiga, kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Contohnya, patah tulang. Kecelakaan kerja disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, kondisi yang berbahaya atau unsafe condition dan tindakan yang berbahaya atau unsafe action. Kondisi yang berbahaya adalah faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri tidak efektif, lantai yang berminyak, dan lain-lain. Tindakan yang berbahaya yaitu perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan, seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, cara kerja, dan lain-lain. Upaya pengendalian kecelakaan kerja. Yang pertama, eliminasi, yaitu dengan menghilangkan bahaya pada saat proses pembuatan desain untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem. Misalnya, bahaya jatuh, bahaya ergonomik, bahaya bising, bahaya kimia. Yang kedua itu substitusi, yaitu dengan mengganti bahan, proses, operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Yang ketiga, engineering control, yaitu dengan memasang sebuah pengendali pada satu unit mesin atau peralatan. Yang keempat, warning system, yaitu dengan memberikan peringatan, instruksi, tanda, label yang akan membuat orang waspada pada bahaya yang ada di lokasi tersebut. Yang kelima yaitu administrative control, yaitu dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja dengan lingkungan kerja seperti rotasi kerja, pelatihan, pengembangan SOP, shift kerja, dan housekeeping. Yang keenam, alat pelindung diri. Pemakaian alat pelindung diri untuk melindungi diri dari bahaya yang ada di lingkungan kerja karena usaha teknis pengamanan tempat, peralatan, serta lingkungan kerja belum maksimal untuk mengendalikan bahaya. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu higien industri. Higien industri adalah ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan dan ketidakefisienan kepada masyarakat yang berada di lingkungan kerja tersebut maupun kepada masyarakat yang berada di luar industri. Prinsip dasar higien industri yang pertama, antisipasi. Antisipasi merupakan kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Contoh, informasi yang diperlukan antara lain karakteristik bangunan tempat kerja, mesin yang digunakan, proses kerja, bahan baku, alat yang dipakai, cara kerja yang dilakukan, atau jumlah dan karakteristik pekerja. Yang kedua yaitu rekognisi. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis, sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, evaluasi,
Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja dari pajanan terhadap zat kimia, bahaya fisik, dan agen biologis. Tindakan yang diambil untuk melindungi pekerja berdasarkan kombinasi dari observasi, interview, dan pengukuran dari energi atau kontaminan udara yang muncul dari proses atau operasi kerja, serta efektivitas dari tindakan pengendalian yang dipakai. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian bahaya dalam higien industri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan agen fisik tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Jumlah yang perlu diukur adalah konsentrasi atau intensitas dari bahaya umum serta durasi dari pajanan. Tugas higien industri. Yang pertama, pada waktu melakukan recognition atau pengenalan, harus melihat atau mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan dalam atmosfer atau lingkungan industri, seperti pengenalan pengidentifikasian terhadap bahan-bahan baku yang digunakan di perusahaan dan bahan sampingan yang dihasilkan. Yang kedua, pada waktu melakukan evaluation atau penilaian, suasana kerja harus dievaluasi dalam masa jangka panjang atau pendek berpengaruh terhadap kesehatan. Yang ketiga, pada waktu melakukan recommendation atau rekomendasi, desain dilakukan pengembangan untuk perbaikan dan pengukuran untuk mengurangi masalah-masalah yang ada, misalnya dengan memasukkan prosedur pengawasan. Yang pertama yaitu kebisingan. Perkembangan industri yang semakin pesat dapat berakibat meningkatkan potensi bahaya dan penyakit akibat kerja. Potensi bahaya itu bersumber dari bangunan, peralatan, industri, bahan, proses, cara kerja, dan lingkungan kerja industri dengan paparan intensitas kebisingan yang tinggi. Salah satunya adalah industri tekstil, di mana tenaga kerja terpapar selama 8 jam kerja per hari. Upaya mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan untuk melindungi kesehatan pendengaran pekerja, perusahaan menyediakan alat pelindung telinga. Jenis alat pelindung telinga yang diberikan oleh perusahaan untuk area fabrikasi adalah jenis earplug. Namun, karena ketidaknyamanan dalam penggunaan alat pelindung telinga, banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung telinga. Yang kedua, pencahayaan. Tingkat pencahayaan yang kurang dapat dibenahi dengan mengikuti petunjuk teknis sistem pencahayaan buatan sebagai pegangan dalam merancang sistem pencahayaan buatan. Pemilihan jenis lampu juga menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi tingkat pencahayaan dalam suatu ruangan. Jenis lampu fluorescent memiliki efisiensi energi yang baik, warna yang baik, peredupan, dan banyak fitur lain sebagai sumber cahaya. Dalam tingkatan yang objektif, pencahayaan mempunyai fungsi mempengaruhi secara nyata aktivitas, kondisi, dan kualitas kerja, serta berpengaruh pula terhadap kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan tata letak lampu untuk mendapatkan pencahayaan yang baik yang memenuhi fungsi pencahayaan. Yang ketiga, iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu lingkungan kerja. Iklim kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan persyaratan lingkungan kerja dapat menurunkan efisiensi hingga produktivitas pada pekerja. Suhu udara yang dianggap nyaman bagi orang Indonesia sekitar 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Suhu panas mempunyai pengaruh pada kondisi kesehatan tubuh manusia. Satu hal yang sangat perlu diperhatikan untuk pekerja yang sedang bekerja di tempat kerja atau lingkungan yang bersuhu panas yaitu tentang adanya sumber panas. Pengendalian secara umum biasanya terdiri dari training atau pendidikan atau latihan. Sebagai contoh, pelatihan atau pendidikan bagi calon pekerja sebelum ditempatkan di tempat kerja, pengendalian tekanan panas atau suhu panas dengan penerapan higien. Yang keempat, getaran. Kegiatan di industri hampir selalu mempunyai faktor-faktor yang mengandung risiko bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Salah satunya adalah bahaya yang disebabkan dari penggunaan mesin atau alat-alat mekanis dalam bentuk getaran mekanis. Penggunaan mesin atau alat yang menghasilkan getaran mekanis yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja,
khususnya gangguan pada lengan tangan akibat kontak langsung dengan mesin atau alat-alat yang menimbulkan getaran pada lengan tangan. Yang kelima, tekanan udara. Tubuh seharusnya beradaptasi terhadap tekanan seiring dengan kenaikan ketinggian yang cepat. Hal ini merupakan masalah dalam penyelaman dan gangguan akibat tekanan udara. Penyakit dekompresi merupakan risiko penyakit akibat risiko pekerjaan, terutama di kalangan penyelam atau nelayan. Penyakit dekompresi adalah penyakit yang disebabkan oleh pelepasan dan pengembangan gelembung-gelembung gas dari fase larut dalam darah atau jaringan akibat penurunan tekanan dengan cepat di sekitarnya. Yang keenam yaitu radiasi. Adanya pengaruh radiasi sinar X terhadap kesehatan ditunjukkan oleh hasil penelitian pengaruh paparan radiasi terhadap pekerja radiasi dari analisis statistik untuk parameter seperti hemoglobin, trombosit, leukosit, limfosit, monosit, dan eosinofil yang menunjukkan beberapa diantaranya tidak normal. Itulah materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.